Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu reaksi substitusi elektrofilik SE1 dan ESD2 yang diampu oleh Bapak Bajoka Nainggolan. Adapun kami dari kelompok 5, yaitu saya Miranda Putri Anggianis Torus 4223131 dan tim saya Sinisman Widodo dengan NIM 422131101. Saya Arisya Jufadila dengan NIM 4221131037. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada mekanisme reaksi substitusi elektrofilik, yang kedua ada mekanisme reaksi substitusi elektrofilik senyawa alifatik, yang ketiga mekanisme substitusi elektrofilik unimolekuler SE1, yang keempat mekanisme substitusi elektrofilik biomolekuler SE2 dan SE1, yang kelima mekanisme reaksi substitusi elektrofilik senyawa aromatik. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh teman kami, Arisya. Yang pertama yaitu mekanisme reaksi substitusi elektrofilik. Perbedaan mekanisme reaksi substitusi elektrofilik dengan mekanisme reaksi substitusi nukleofilik terletak pada spesies penyerangan dan gugus pergi. Pada reaksi substitusi elektrofilik, spesies penyerang dan gugus perginya adalah suatu elektrofilik atau asam menurut konsep Lewis. Pada dasarnya, perubahan yang terjadi pada reaksi substitusi elektrofilik adalah suatu elektrofil asam menurut konsep Lewis membentuk sebuah ikatan baru dengan atom karbon substrat dan salah satu substituen pada karbon tersebut lepas tanpa membawa pasangan elektronnya. Elektrofilnya dapat berupa ion positif atau ujung positif suatu dipol atau dipol terinduksi. Secara umum, persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. R dikurang X sebagai substrat ditambah Y positif sebagai elektrofil menghasilkan R kurang Y hasil substitusi tambah X plus yaitu gugus pergi. Yang kedua yaitu mekanisme reaksi substitusi elektrofilik senyawa alifatik. Kemampuan melepas proton sangat menerapkan keaktifan senyawa alifatik dalam substitusi elektrofilik. Senyawa yang mudah mengalami substitusi elektrofilik, contohnya atom hidrogen yang terikat pada atom karbon yang berposisi alfa terhadap gugus karbonil atau atom hidrogen yang terikat pada atom karbon pada alkuna terminal atau RC rangkap 3CH. Mudah dilepaskan sebagai proton. Sedangkan atom hidrogen pada alkana sukar dilepaskan sebagai proton sehingga alkana substitusi. Pada reaksi substitusi elektrofilik dikenal 4 macam mekanisme yaitu SE1, dan SSI. SE1 adalah substitusi elektrofilik unimolekuler, sedangkan SE2 dan SEI adalah substitusi elektrofilik biomolekuler. Selanjutnya adalah mekanisme substitusi elektrofilik unimolekuler SE1. Mekanisme reaksi substitusi elektrofilik unimolekuler E1 terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap ionisasi yang berlangsung lambat dan merupakan penentu laju reaksi, dan tahap penggabungan karbanion dengan elektrofil yang berlangsung cepat. Jika kita perhatikan pada tahap-tahapnya, pada tahap 1 ada Rx berlangsung secara lambat, kemudian menghasilkan R negatif ditambah X positif. Pada tahap 1 ini, Rx merupakan hasil Rx ini merupakan substratnya. Kemudian ketika substrat ini mungkin dikatalisis akan berlangsung secara lambat dan hasilnya adalah menghasilkan karbanion yang
bermuatan ion negatif ditambah dengan X positif. R negatif ini merupakan hasil substrat dan X positif ini merupakan gugus pergi. Nah, pada tahap 1 ini berlangsung secara lambat dikarenakan tahap ini adalah penentu laju reaksi. Kemudian yang kedua adalah tahap kedua. Di sini adalah hasil substrat tadi yang karbanion yang R bermuatan negatif ini ditambahkan dengan bereaksi dengan Y positif atau elektrofil. Nah, ketika ini ditambahkan akan berlangsung reaksi dengan cepat dan menghasilkan RY atau hasil dari substrat itu sendiri. Nah, tahap kedua ini bisa terjadi berlangsung secara cepat karena tahap kedua ini merupakan penggabungan karbanion dengan elektrofil, sehingga reaksinya berlangsung dengan cepat. Laju reaksi yang mengikuti mekanisme SE1 tidak dipengaruhi oleh konsentrasi elektrofil, karena tahap penentu laju reaksi adalah tahap ionisasi atau pembentukan karbanion. Contohnya adalah reaksi brominasi pada atom karbon yang mengikat gugus penarik elektron yang dikatalisis oleh basa. Pada reaksi brominasi 2 nitropropana, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi brom, hanya dipengaruhi oleh konsentrasi 2 nitropropana. Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa contohnya adalah 2 nitropropana. Pada tahap satunya, jika kita lihat substratnya di sini, CCH3CH3NO2 merupakan 2 nitropropana dengan satu atom H yang diikat oleh atom C. Nah, 2 nitropropana ini kemudian dikatalisis oleh ion hidroksida atau OH negatif. Ketika dikatalisis, ini akan menghasilkan reaksi di mana N mengikat atom O yang di sebelah kiri ini berangkap 2, sedangkan di sebelah kanannya mengikat atom O dengan rangkap 1 atau ikatan tunggal. Kemudian jika kita lihat pada hasil reaksinya tadi, atom H sudah hilang. Ini disebabkan karena elektron dari atom H tersebut sudah ditarik oleh atom karbon. Kemudian menghasil tambah dengan H2O. Nah, H2O itu merupakan hasil pembentukan dari atom H yang diikat oleh atom C tadi dengan ion hidroksida sehingga menghasilkan H2O. Jika diperhatikan pada tahap 1 ini, 2 nitropropana merupakan substratnya. Kemudian ini yang di tengahnya ini yang ada dalam tanda kurung ini merupakan hasil substrat dan H2O merupakan gugus pergi. Tahap ini berlangsung secara lambat karena dikatalisis oleh OH negatif dan menentukan laju reaksi. Kemudian masuk pada tahap kedua, CH3C, CH3NO2. Nah, ini merupakan hasil dari substrat tadi. Hasil substrat dari 2 nitropropana. Nah, hasil substrat tadi kemudian direaksikan dengan bromium. Selanjutnya, atom dari karbon menyerang atom bromium. Sedangkan atom bromium ini menyerang atom bromium yang lain. Sehingga ketika direaksikan, menghasilkan terjadi pemutusan ikatan. Di mana atom Br yang satu terikat pada atom C, sehingga disebut dengan 2 bromo 2 nitropropana, sedangkan atom Br yang tadi terikat dengan atom Br yang lain terjadi pemutusan ikatan. Sehingga tahap ini berlangsung dengan cepat. Nah, jika diperhatikan CH3CNO2 CH3 ini merupakan hasil substrat, Br merupakan elektrofil, 2 bromo 2 nitropropana merupakan hasil substrat, dan Br merupakan gugus pergi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang keempat adalah mekanisme substitusi elektrofilik bimolekuler Se2 dan Se1.
Mekanisme reaksi substitusi elektrofilik bimolekuler pada senyawa alifatik terjadi melalui pemutusan ikatan antara gugus pergi dengan substrat dan pembentukan ikatan baru antara elektrofil dengan substrat berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Kemudian oleh karena itu, laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi elektrofil dan substratnya. Contohnya adalah reaksi perubahan alkil merkuri iodida menjadi alkil iodida dengan elektrofil ion triodida dengan mekanisme sebagai berikut. Pada gambar yang telah disajikan, dapat kita perhatikan bahwa salah satu H yang terikat pada CH3CH2CH2 mengalami atau mengikat salah satu anggota dari iodida sehingga membentuk CH3CH2CH2 yang berikatan dengan satu iodida. Yang kedua, Hg berikatan satu dengan iodida, berikatan dua dengan iodida, membentuk Hg iodida dan ditambah dengan satu yang tidak berikatan. Next. Pada mekanisme Se2, ada dua kemungkinan arah serangan elektrofilik terhadap substrat, yaitu dari arah depan yang disebut dengan Se2 depan, dan dari arah belakang dengan Se2 belakang. Dapat kita lihat pada gambar berikut bahwa Y positif merupakan substratnya. Y positif terletak di depan atau substrat yang terletak di depan dari suatu senyawanya. Nah, ketika dia bereaksi, maka substrat yang berada di depan akan menarik satu ikatan bersama dengan C, dan sehingga C memutuskan ikatan dengan X. Sehingga reaksi yang berlangsung adalah reaksi spontan, dan C akan berikatan dengan Y dan akan membentuk S yang bermuatan positif. Maka reaksi ini disebutlah dia dengan reaksi Se2 depan. Kemudian pada reaksi Se2 belakang, substratnya terletak di belakang pada senyawanya. Sehingga apa yang terjadi akan mengalami Y akan berikatan dengan satu ikatan bersama dengan C, sehingga C memutuskan ikatan bersamanya dengan X. Yang akan terjadi adalah akan membentuk sebuah produk di mana Y akan berikatan dengan C dan membentuk X positif. Hal ini disebut juga dengan Se2 belakang. Apabila reaksi terjadi pada substrat kiral, maka akan terbentuklah hasil reaksi dengan mempertahankan konfigurasi semula atau retensi pada mekanisme Se2 depan dan terjadi pembalikan konfigurasi inversi pada mekanisme Se2 belakang. Jika elektrofilik menyerang substrat dari arah depan, ada kemungkinan mekanisme yang ketiga, yaitu salah satu bagian elektrofilik membantu lepasnya gugus pergi, dan dalam waktu yang bersamaan terbentuklah ikatan baru dengan substrat. Mekanisme ini disebut dengan mekanisme Se1 dan menghasilkan produk dengan mempertahankan konfigurasi semulanya atau retensinya. Dapat dilihat pada gambar yang telah disajikan bahwa semulanya Y itu berikatan dengan Z. Namun ketika dia bereaksi, salah satu dari ikatan yang ada pada C berikatan dengan Y sehingga memutuskan hubungan yang terjadi antara Y dengan Z. Kemudian dari itu, X yang berikatan dengan C perlahan memutuskan ikatannya sehingga dia berikatan dengan Z. Sehingga yang terjadi adalah Z mengalami ikatan dengan Y dan membentuk X yang berikatan dengan Z. Next. Yang kelima adalah mekanisme reaksi substitusi elektrofilik senyawa aromatik. Next. Sebagian besar reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa aromatik berlangsung dengan mekanisme ion arenium. Dalam mekanisme ini, langkah pertamanya itu adalah serangan elektrofilik pada inti benzen menghasilkan zat antara intermediate yang bermuatan positif yang disebut dengan ion benzonium. Pada langkah yang kedua terjadi proses lepasnya gugus pergi dari ion benzenium membentuk produk. Pada mekanisme reaksi substitusi elektrofilik senyawa aromatik,
Jika spesies menyerang berupa ion positif, misalnya E positif, maka serangan pada senyawa aromatik, misalnya benzen, itu akan menghasilkan karbokation yang tahap-tahapnya itu adalah sebagai berikut. Terjadi dua tahapan. Yang pertama, tahap pertama. Dapat kita lihat pada gambar, mula-mula benzena akan menyerang elektrofilik yang bermuatan positif, sehingga reaksi tersebut akan berlangsung secara lambat. Namun pada proses ini ikatan yang terjadi antara benzen dan elektrofilik ini berlangsung lambat, sehingga terjadi perubahan resonansi dari ikatan rangkapnya. Kemudian ikatan rangkap akan berubah sehingga sama seperti terakhirnya, yaitu benzen akan berikatan dengan E dan memiliki muatan yang bersifat netral atau positif. Inilah yang disebutkan dengan ion benzenium. Terjadi pelepasan ikatan tadi sehingga bersifat positif dan berlangsung secara cepat. Ikatannya pun menjadi benzen, di mana salah satu ikatan high yang terikat pada benzen perlahan memutuskan ikatannya dengan benzen dan melepaskan diri menjadi H positif. Dan yang terjadi pada satu benzena yaitu perubahan dari H digantikan menjadi elektrofilik. Ini reaksi yang kedua. Next, kesimpulan dari apakah ialah efek substituen dalam reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa aromatik dapat diringkaskan sebagai berikut. Gugus alkil memberikan efek induksi penarik elektron sedang dan tidak ada efek resonansinya. Yang kedua, hasilnya gugus-gugus alkil bersifat pengaktif dan pengaruh orto dan para. Gugus hidroksi dan gugus amino atau turunannya memberikan efek induksi penarikan elektron sedang. Yang ketiga, hasilnya gugus-gugus ini bersifat pengaktif dan pengarah orto dan para. Yang keempat, halogen memberikan efek induksi penarik elektron kuat dan efek resonansi pendorong elektron sedang. Hasilnya halogen bersifat pendeaktif dan pengarah orto dan para. Gugus-gugus nitro, cyana, karbonil, dan gugus-gugus serupa memberikan efek resonansi penarik elektron kuat dan efek induksi juga penarik elektron kuat. Hasilnya gugus-gugus tersebut bersifat pendeaktif dan pengaruh meta. Yang terakhir, kesimpulan kami adalah adanya gugus pengaktif akan meningkatkan laju reaksi substitusi elektrofilik dan sebaliknya gugus pendeaktif menurunkan laju reaksi. Sekianlah hasil presentasi kami mengenai reaksi substitusi elektrofilik SE1 dan SE2. Tugas ini diberikan untuk menyelesaikan tugas proyek dan rekayasa ide dari mata kuliah reaksi kimia organik. Terima kasih.